Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu walaupun tidak secara langsung melainkan secara daring. Namun semoga tidak menghilangkan dari hikmat dan juga esensi pada pertemuan kali ini. Kali ini saya Tubagus Adewijaya dan rekan saya Ulfa Mardia Khairunisa akan melakukan presentasi tentang pelepasan varietas untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah pemuliaan tanaman yang diampu oleh Ibu Dr. Liberty Khaidir, SPMSI. Nah, untuk selanjutnya masuk ke materi akan dijelaskan oleh Saudari Ulfa. Kepadanya disilakan. Ya, materi yang pertama yaitu terdapat deskripsi mengenai pelepasan varietas. Pelepasan varietas ini merupakan pengakuan pemerintah terhadap suatu varietas hasil pemuliaan di dalam negeri dan atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan. Pelepasan varietas tanaman ini adalah sebagai syarat peredaran benih tanaman yang terbagi ke dalam setiap kelompok komoditas. Istilah pelepasan ini masih berlaku untuk komoditas tanaman pangan dan perkebunan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya itu terdapat tujuan dilakukannya pelepasan varietas terhadap tanaman. Nah, pelepasan varietas tanaman ini diberlakukan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, khususnya pengguna benih, bahwa varietas yang dilepas merupakan varietas unggul. Selanjutnya. Nah, kemudian ada persyaratan sebelum melakukan pelepasan varietas tanaman. Yang pertama, untuk varietas yang akan dilepas harus diberikan silsilah bahan asal dan cara mendapatkannya. Yang kedua, metode seleksi yang digunakan harus disebutkan. Yang ketiga, untuk varietas yang akan dilepas harus diadakan percobaan adaptasi dibandingkan dengan varietas baku di beberapa tempat yang yang ketiga, untuk varietas yang akan dilepas harus diadakan percobaan adaptasi dibandingkan dengan varietas baku di beberapa tempat yang mewakili daerah di mana varietas tersebut akan dianjurkan. Yang keempat, percobaan adaptasi dilaksanakan sedemikian rupa hingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Yang kelima, rancangan percobaan dan cara analisa data percobaan harus memenuhi kaidah statistik. Dan yang terakhir, untuk varietas yang akan dilepas harus tersedia cukup benih. Selanjutnya. Nah, kemudian terdapat dasar hukum pelepasan varietas. Yang pertama, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1945. Yang kedua itu Permentan Nomor 61 Tahun 2011 tentang pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan varietas. Dan yang terakhir, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 yang mengharuskan suatu varietas yang akan diperjualbelikan atau diedarkan atau diperdagangkan harus melalui prosedur pelepasan varietas. Nah, peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengujian, penilaian, pelepasan, dan penarikan varietas dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian atas keunggulan varietas yang tidak merugikan masyarakat dan atau merusak lingkungan. Dan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Tubagus Adewijaya. Persilakan. Ya, baik.
Terima kasih kepada Saudari Ulfah yang sudah memaparkan. Nah, selanjutnya ada prosedur pelepasan varietas. Yang pertama ada pendaftaran rencana pengujian. Nah, pendaftaran rencana pengujian calon varietas ini diajukan sebelum dilaksanakan pengujian secara tertulis oleh pengusul pelepasan. Nah, oleh pengusul pelepasan varietas kepada Ketua TP2V atau Tim Penilai Pelepasan Varietas dengan melampirkan proposal pengujian berupa hard copy dan soft copy. Nah, selanjutnya ada supervisi pengujian. Untuk supervisi pengujian ini, pengujian calon varietas disupervisi oleh anggota TP2V. Lalu yang selanjutnya ada permohonan pelepasan. Untuk permohonan pelepasan ini diajukan secara tertulis oleh pengusul pelepasan varietas kepada Menteri Pertanian. Nah, lalu permohonan disertai dengan makalah usulan untuk suatu calon varietas atau untuk 2 calon varietas dari satu jenis tanaman disertai dengan foto berwarna, terutama bagian keunggulannya, dengan jumlah makalah 16 eksemplar. Nah, lalu ada penilaian oleh tim penilai dan pelepasan varietas. Nah, usulan pelepasan akan dinilai melalui sidang oleh TP2V yang dihadiri oleh pemohon. Nah, lalu pengusul mempresentasikan usulan pelepas varietas yang berisi hasil uji adaptasi dan uji observasi pengusul. Nah, pengusul juga mengemukakan keunggulan calon varietas dibandingkan dengan varietas pembanding. Nah, hasil sidang pelepasan varietas disampaikan kepada Ketua BBN atau Badan Benih Nasional. Nah, selanjutnya juga ada tahapan dan waktu proses pelepas varietas. Nah, ini untuk tahapan dan waktu proses pelepasan varietas kurang lebih memakan waktu seperti ini. Yang pertama itu ada pemberitahuan dari BBN kepada calon pengusul bahwa sidang akan dilakukan. Nah, yaitu waktunya adalah 2 bulan sebelum sidang. Nah, lalu usulan pelepasan varietas dari pengusul kepada Badan Benih Nasional ini disampaikan dengan maksimal 1 bulan sebelum sidang. Lalu ada pemeriksaan administrasi di Sekretariat Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional, yaitu 10 hari sejak usulan tiba di Sekretariat. Selanjutnya juga ada perbaikan administrasi usulan oleh pengusul dengan rentang waktu 1 minggu. Nah, lalu ada sidang pelepasan. Nah, sidang pelepasan ini berlangsung kurang lebih 1 hingga 2 hari. Lalu pengumumannya akan disampaikan kepada pengusul, yaitu 7 hari setelah sidang. Nah, lalu ada perbaikan pula di pengusul 1 bulan sejak pemberitahuan dari Badan Benih Nasional, lalu juga pemberitahuan hasil keputusan Menteri Pertanian atau Mentan kepada pengusul 5 hari kerja setelah SK atau surat keputusan diterima sekretariat. Nah, jadi kesimpulannya adalah varietas baru yang akan dilepas ini memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemulihan tanaman. Di antaranya terdapat pendaftaran varietas tanaman yang berguna untuk mempatenkan hak milik atas varietas tersebut, mempunyai kekuatan hukum untuk melarang pihak lain menggunakan varietas tersebut tanpa seizin pemilik, dan juga memperoleh imbalan yang layak dengan varietas tersebut. Nah, ini juga referensi dari sumber-sumber yang kami gunakan untuk mencari sumber-sumber ilmu dan yang dibutuhkan dalam pembuatan PowerPoint ini. Nah, kepada rekan-rekan yang sudah memperhatikan, mohon maaf dari kami apabila masih banyak kekurangan. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah dan kesalahan murni datangnya dari manusia.
Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 menit kagak?